Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Mugi samya rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Semoga Gusti Allah paling rahmatan keberkahan untuk kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan wawasan tentang apa yang namanya perwujudan dari jin dan hantu kayak film-film bayar ya. Nah, kali ini yang namanya perwujudan itu sebenarnya kan macam-macam loh, kita lihat dulu di Indonesia ini, di negara kita lihat ya, terutama di Pulau Jawa ini kan banyak sekali apa yang namanya penampakan itu wujudnya pocongan, gendruwo, kuntilanak, semacam-macam, yang budul, peringis, kuyang, ya ya semono iku memang wujudnya kayak gitu itu ya. Nah, pertanyaannya kan gini wujud seperti itu di luar negeri apa ada, Mbah? Nah, kita lihat dulu ya, kita pelajari dari dasar dulu ya. Nah, yang namanya perwujudan itu sebenarnya berasal dari apa yang namanya manifestasi atau dari alam imajinasi dari dalam pikir manusia sendiri. Jadi dalam pikir manusia, jika dia takut akan yang namanya pocong, ya dia akan takut terus. Pada pocong itu sebenarnya kan dia manusia yang sudah meninggal dibungkus kain. Lah meden ini piye? Yang meden ini tangi terus mencolot ya orang ya, berarti kan manusia itu sendiri-sendiri ya, tidak bisa disamakan. Nah, kalau di dalam negeri apakah sama, Mbah? Ya paling wujudnya ya sosok putih, rambutnya panjang, ya kan seperti itu. Tapi kan bukan dalam arti terus dikatakan wah itu penampakan kuntilanak. Mereka namanya juga bukan kuntilanak ya. Apalagi kepala terbang yang dinamakan kuyang. Nggak ada di sana. Ya ada pun tapi wujudnya tidak seperti itu. Nah, terus kenapa gini kenapa di Indonesia kok bisa diwujudkan seperti itu ya? Nah, ini gambaran orang umum ya. Nah, ketika seseorang bertemu dengan sosok hantu atau namakan perwujudan dari jin ya, jin atau makin makhluk halus atau makin makhluk gaib ya, itu kenapa bisa wujudnya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Nah, padahal kalau di dalam urusan kebatinan, alam kegaiban, kita kalau lagi ketemu gitu, pas kita kita matek rogo sukmo atau ilmu penerawangan, fisiknya ketemunya ya orang-orang biasa, kayak orang biasa gitu ya. Memang ada yang tua, ada yang muda, tapi enggak wujud kayak gitulah, wocong apa itu gendruwo gede dhuwur naga, enggak, itu ketemunya juga manusia itu Nah, tapi mereka mewujudkan diri dalam manifestasi imajinasi manusia. Kadang manusia itu takut akan sosok, sama gini ya orang awam, kita bicara orang awam saja. Orang awam itu takut kalau di dalam gelap ada sosok putih, rambutnya panjang, jedul di depan. Maka kalau kita takut, nanti yang muncul ya seperti itu. Kita takut pocong, ya kan pocong. Tapi kalau kita positif thinking, tidak berpikir neko-neko, yang emang nggak jedul, ketemu pun itu wujudnya nggak seperti itu, wujud manusia biasa dan tidak ada apa-apa. Dan istilahnya pun kita tidak mengganggu, tidak mengusik, ya tidak ada masalah. Ketemu pun juga wujudnya bukan wujud yang mengerikan gitu Terus kalau yang ditemui itu orang-orang yang lebih ampuh, Pak, ahli terawangan, itu kan ada yang sama kok, ada yang wujudnya naga, ada yang wujudnya perwujudan dari orang tua, kakek-kakek, terus macan. Nah, itu gimana, Mbak? Nah, gini sebenarnya jin itu kan tingkatannya sendiri ya. Makhluk halus itu, makhluk gaib itu tingkatan sendiri-sendiri dan jenisnya sendiri-sendiri. Ada yang tingkatannya biasa, rendah, ada tingkatan sedang, ada tingkat tinggi, dan paling tinggi. Nah, tingkatan yang paling rendah itu kan biasanya kan bisa mewujudkan diri dalam wujud ya seperti itu ya, wujud yang manusia memakai jubah, pocongan, kuntilanak, ya kayak gitu. Itu ya paling bawah. Terus yang menengah lagi wujudnya hewan, tapi hewan kastanya lebih tinggi, macan.
terus nogo itu ya kayak gitu, itu kera, monyet ya, itu tanda-tanda lebih sedang. Kalau yang sudah tinggi itu mah justru perwujudan dari itu makhluk itu sudah bukan lagi wujud kayak gitu wujudnya malah manusia yang alim, orang tua bersorban putih, terus ya wali gitu, seperti itu. Dan sosoknya juga bukan sosok yang mengerikan tapi berwibawa. Nah yos, semua tingkatannya sendiri-sendiri, kita tidak bisa menjudgment ya, misalnya menghakimi satu sama lain, wah ini enggak gini itu enggak bagus, kayak gini itu yang bagus ya, enggak bisa, karena wujud sendiri kan tidak menentukan tingkat kekuatannya ya. Nah itu sudah kita bahas di video bahas yang sebelumnya. Nah terus yang namanya kalau wujudnya itu kita lihat pocong atau mungkin kuntilanak, itu sebenarnya apa Mbak? Nah kalau dilihat ya fisiknya ya itu karena seperti itu ada anak indigo ya, ada kita mengkomparasi, membandingkan seperti ada dua anak indigo, kita yang ketiga. Nah, satu anak di depan itu sama gini, di depan itu ada sosok ya. Coba anak indigo satu melihat, dia akan melihat wujudnya itu putih, panjang, rambutnya segini, mukanya gini, matanya merah dan sebagainya. Nah, terus yang kedua belum tentu, enggak, itu wajah itu orangnya itu memang tinggi tapi enggak cuma harus merah, tapi bentuknya enggak pakai baju putih tapi gini. Nah beda lagi. Nah satu lagi orang yang ketiga sama kita dengan tingkat ilmu yang berbeda, kadang perwujudan juga beda. Oh enggak, itu wujudnya ya manusia biasa tapi dengan tingkat ilmu yang sekian, tingkat kesaktiannya sekian, ketuaannya sekian, terus dia memiliki wujudnya sebenarnya wujudnya seperti ini ya, memang beda sesuai dengan tingkat si pelihatnya itu ya, yang bisa memvisualkan itu. Nah ya sebenarnya kan kita nggak bisa menyalahkan. Nah makanya kan ada yang bilang, wah saya ketemu sama sunan ini, saya bertemu dengan kiai ini di alam mimpi. Itu belum tentu pada tingkat yang lebih tinggi, orang yang lebih tinggi itu kalau dilihat apa ya toh, ternyata itu bukan, oh itu perwujudan dari jin ini atau mungkin perwujudan dari makhluk ini yang menyerupai itu. Ya emang semakin tinggi kan semakin bisa melihat yang lebih halus yang oleh. Terus itu berarti mengelabui Mbak. Mengelabui itu sebenarnya bahasa yang untuk tingkatan ya pada dasarnya untuk orang yang awam atau orang yang tidak tahu, kalau dilihat yang dilihat apa, yang disebutkan apa, contohnya oh nang ngarepan iku ana sandalnya warna apa, dure putih ngisore biru. Nah ya visualnya seperti itu. Tapi kalau orang yang lebih tinggi akan melihat, oh itu bukan sandal, itu adalah alas kaki dengan wujud halus yang tingkatannya paling rendah, dipakai untuk jalan-jalan. Jadi ya podo wae tapi tingkatnya halus. Nah kalau orang yang lebih tinggi lihat, oh lah orai itu hanya alas kaki. Nah alas kaki itu aja. Kalau orang ya wis ibaratnya wong sing wis dhuwur ya kan seperti wis mong alas kaki ora apa-apa. Padahal biasanya ya kabeh podo gitu Nah semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi pada wejangan bahas selanjutnya. Mau jalan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.